tahun lamanya keceriaan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tak ada keluhan setelah ibu menjalani operasi. Leher ibu kembali normal, bahkan tak ada tanda-tanda bekas operasinya. Ibu kembali beraktivitas seperti biasa. Tak ada pantangan makanan untuk ibu. Seperti biasa, agenda kami mingguan di rumah ibu masih berlanjut. Cerita tentang penyakit ibu, ingat hal lucu yang disampaikan dokter saat awal mengantar ibu ke dokter. "Kenapa lehernya, Bu?" tanya dokter memulai pembicaraan. "Tidak tahu, Dok," jawabku saat itu. "Ini benjolan langsung besar seperti ini?" tanya dokter lagi sambil tersenyum. "Tidaklah, Dok. Tadinya hanya sebesar kelereng," jawabku lagi. "Terus, kenapa baru sekarang datang ke sini? Kemarin-kemarin asik buat mainan ya?" tanyanya sambil berkelekar. Ibu senyum agak malu-malu. Saat saya pikir, tadinya tidak apa-apa, Dok. "Saya yakin juga akan hilang sendiri," jawab ibu tiba-tiba. Sebelum berangkat ke dokter, aku sempat berpesan kepada ibu untuk tidak sekali-kali mengatakan bahwa ibu berobat alternatif. Aku yakin pasti kami akan kena marah. Aku senang ibu patuh padaku. "Terus sekarang maunya apa?" tanya dokter lagi. "Terserah dokter bagaimana baiknya," jawab ibu dengan lantang. Aku hanya senyum-senyum sedikit. Aku bersyukur pengobatan ibu belum terlambat. Kami sangat berterima kasih pada paman dan istrinya. Beliaulah yang merekomendasi operasi ibu. Beliau juga mencarikan dokter bedah terbaik untuk ibu. Untung pikiran tentang paman melintas di kepalaku. Aku tak pernah menyalahkan ibu berobat alternatif. Aku yakin semua pasti ada hikmahnya. Sayang, kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan ibu selama 2 tahun. Aku tidak pernah menyangka kalau tiba-tiba di leher ibu kembali kutemukan benjolan. Anehnya, benjolan itu muncul di tempat yang sama. Awalnya ibu yang menunjukkan padaku adanya benjolan itu. "Lis, coba kamu lihat leher ibu benjol lagi ya?" tanya ibu meminta kepastian. "Coba Bu, Lis lihat," kataku penasaran. Astagfirullahaladzim, bagaimana bisa ya Bu? Setelah 2 tahun bersih, kok tiba-tiba muncul lagi? Tanyaku sedih. Kulihat mendung di wajah ibu. "Bu, sebaiknya kita kembali ke rumah sakit yang pertama menangani operasi ibu," kataku. Tanpa bantahan, ibu menyetujui usulanku. Segera kuhubungi kembali istri paman. Setelah itu, ku beritahu ayah dan kakakku karena saat itu ibu sedang berada di rumahku. Semua terkejut, semua sedih, lebih-lebih ayah. Kami tidak berani mengambil resiko untuk membiarkan benjolan itu. Cukuplah sekali pengalaman itu. Kami tidak ingin semuanya terlambat. Setelah janji dengan istri paman, kami sepakat kembali ke rumah sakit itu lagi. Biarlah ibu ditangani oleh dokter yang sama. Kali ini ibu benar-benar pasrah. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, akhirnya dokter memberi jadwal operasi. Kembali ibu harus menjalani operasi. Kulihat wajah ibu begitu dingin. Ku tahu ibu pasti sedih. Apalagi kalau memikirkan biaya. Aku, kakak, dan adik-adik berusaha meyakinkan ibu bahwa insya Allah uangnya sudah ada. Kulihat ibu meneteskan air mata. Mengapa Allah selalu menguji ibu ya? Terlalu banyakkah dosa ibu sehingga ibu harus menerima cobaan bertubi-tubi? Suara ibu pelan sambil menahan isak tangis.
Bu, ibu tidak usah berbicara seperti itu. Ujian ini adalah tanda sayangnya Allah pada ibu, kataku sambil memeluk ibu. Ibu harus siap, mudah-mudahan setelah ini tidak akan muncul lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Lanjut ibu. Hari yang dinanti tiba jua. Besok ibu akan menjalani operasi tumor yang kedua. Ku minta ibu terus berdoa agar dilancarkan operasinya. Ku coba melihat leher ibu untuk memastikan benjolan itu. Tanpa sengaja, mataku tertumbuk pada rahang pipi ibu. Bu, coba pegang rahang pipi ibu, kataku. Maksudnya? Tanya ibu bingung. Ayo bu, kita lihat di kaca, ajakku sambil menarik tangan ibu untuk melihat pipi ibu di kaca. Ibu penasaran dan akhirnya mengikuti langkahku. Sekarang coba ibu lihat baik-baik rahang pipi ibu sebelah kanan, kataku. Lis, kok agak bengkak ya? Kata ibu setelah melihat dan meraba rahang pipinya. Iya bu, kataku. Kalau begitu, besok kita lapor dulu sama dokternya. Mungkin saja bisa dioperasi sekaligus, kataku pula. Bagaimana baiknya saja, ibu ikut mau kalian, kata ibu pasrah. Sekarang, ibu tidak usah banyak pikiran. Besok ibu akan menjalani operasi, kataku merayu. Setelah ibu meninggalkanku ke kamar, aku menemui ayah. Ayah malam ini tidur di rumahku, karena besok pagi-pagi kami sudah harus berangkat pukul 6. Ibu mendapat jadwal operasi pukul 12. Jakarta identik dengan macet. Adikku mengajak kami berangkat pagi-pagi agar ibu juga tidak lelah di jalan dan bisa beristirahat menunggu waktu untuk operasi. Ayah sedang duduk termenung di depan kolam ikan saat ku hampiri. Kulihat pandangan ayah kosong. Ku colek ayah agar tidak kaget. Ya, ikhlaskan ibu menjalani operasi ini ya. Mohon doanya agar operasi ibu lancar, kataku membuka pembicaraan. Ayah sedikit terkejut. Ada apa, Lis? Tanya ayah. Lis mau berbicara tentang ibu, kataku. Lis, kenapa ibu lagi yang diberi Tuhan ujian? Kasihan ibu, kenapa bukan ayah? Kata ayah dengan nada sedikit keras seperti protes kepada sang holik. Ayah istighfar, ayah tidak boleh berbicara seperti itu. Kalau boleh aku meminta kepada Allah, aku akan minta supaya tidak ada yang sakit seperti yang ibu alami. Kataku berusaha menyadarkan ayah. Aku minta ayah memberikan motivasi kepada ibu. Jangan membuat ibu sedih. Lis tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada ibu. Yang Lis khawatirkan, benjolan itu adalah kanker. Tanpa sengaja aku teledor menyampaikan kekhawatiran. Kulihat ayah terkejut. Aku menatapku dalam-dalam. Ayah menatapku dalam-dalam. Kata kamu kanker, maksudnya Lis? Tanya ayah penasaran. Maaf ya, itu baru dugaan Lis. Semoga saja bukan ya, kataku menutupi kesalahanku. Aku menyesal telah mengucapkan kata-kata kanker kepada ayah. Lupakan ucapan Lis tadi, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kataku lagi mencoba mengalihkan pikiran ayah pada ucapanku tadi. Segera aku pamit kepada ayah. Aku tidak ingin ayah bertanya banyak tentang ibu. Tidur ya, sudah malam. Pagi-pagi kami harus sudah sampai di rumah sakit. Alhamdulillah jalanan lancar. Kami disambut oleh paman dan istrinya. Mereka orang-orang berhati mulia. Semoga Allah membalas kebaikan mereka.
Mereka mengantar kami menemui dokter ahli bedah yang akan mengoperasi ibu. Alhamdulillah, kondisi ibu benar-benar fit. Insya Allah, operasi akan dilaksanakan siang hari sesuai jadwal. Saat kami lapor tentang benjolan di rahang ibu, pipi ibu, dokter menyarankan agar kami konsentrasi untuk mengangkat tumor yang ada di leher terlebih dahulu. Menunggu waktu operasi, ibu beristirahat di ruang perawatan. Kulihat ibu sedikit gelisah. Tak tega rasanya melihat ibu. Ibu, ada apa? Sepertinya ibu gelisah. Bukankah ini operasi yang kedua, kataku. Betul, Lis. Tapi perasaan ibu tidak seperti operasi yang pertama. Kok ibu jadi cemas ya, Lis? Kata ibu seperti tidak siap. Operasi ini sama saja seperti yang pertama dulu. Kan kita sudah lihat yang dulu ibu bisa sembuh, kataku meyakinkan ibu. Tapi buktinya sekarang ibu sakit lagi. Dan ini apalagi yang ada di pipi ibu, kata ibu menunjukkan kegelisahannya. Bu, ibu harus yakin. Setelah operasi ini, kita akan tanyakan kepada dokter tentang benjolan di rahang pipi ibu. Ibu harus semangat seperti operasi yang pertama, kataku lagi. Ayah dan adikku juga memberikan semangat kepada ibu. Iya bu, ibu pasti sembuh, kata ayah dan adikku secara bersamaan. Tiba waktunya, ibu akan memasuki ruang operasi. Kulihat masih ada keraguan di wajah ibu. Melihat kondisi ibu seperti itu, kami pun menjadi ikut cemas. Kulihat ada air mata di sudut mata ibu. Ibu kenapa menangis? Ibu akan sembuh. Ibu harus yakin itu, kataku menenangkan ibu. Ku hapus air mata ibu. Ayah tak mampu berkata apa-apa. Bismillah, setelah ini tidak akan ada operasi lagi, kataku. Ayo, ibu harus senyum, bujukku. Lis ingin ibu tersenyum. Walaupun dengan penuh keterpaksaan, akhirnya ibu tersenyum. Ibu mencium tangan ayah memohon doanya. Ayah memberi kecupan sayang di dahi ibu. Setelah itu, bangsal ibu sudah bergerak masuk ke ruang operasi. Operasi kedua yang dijalani ibu lama terasa. Hampir 6 jam, belum juga ada perawat yang memanggil kami. Kami dihinggapi rasa cemas. Kulihat ayah duduk termenung. Kami tak berani mendekati ayah. Mulut kami komat-kamit, memanjatkan doa untuk ibu. Saat azan maghrib berkumandang, seorang perawat keluar dari ruang operasi memanggil nama ayah. Kami pun mengucapkan syukur karena operasi ibu sudah selesai. Hampir 1 jam ibu belum juga sadar. Kulihat wajah ibu begitu pucat. Kasihan ibu. Ayah terus duduk mendampingi ibu. Kulihat ayah begitu gelisah. Ayah memijit-mijit tangan ibu. Ayah ingin ibu cepat sadar. Kulihat tiba-tiba mata ibu mulai terbuka. Tapi sepertinya sulit sekali untuk dibuka. Pengaruh obat bius masih ada. Kulihat ayah mencoba mengajak ibu berbicara. Tetapi sepertinya belum ada respon dari ibu. Dengan sabar, ayah terus menunggui ibu. Aku berusaha bertanya pada ibu. Sakit, tanyaku. Ibu mengangguk kepalanya. Kami bahagia melihat reaksi ibu, walau hanya dengan isyarat. Ibu sabar ya, kataku penuh rasa iba. Kembali ibu menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba datang seorang perawat memanggil ayah untuk menemui dokter bedah yang menangani operasi ibu. Aku menemani ayah, sementara adik menunggu ibu. Bu,
Lis dan ayah pergi dulu ya. Aku pamit kepada ibu. Ibu kembali menganggukkan kepalanya. Hatiku cemas dan gelisah saat dipanggil dokter. Aku yakin akan ada sesuatu yang disampaikan dokter berkaitan dengan ibu. Memasuki ruang dokter, dadaku berdegup kencang. Aku tidak tahu bagaimana hati ayah, tapi ku yakin hati ayah tidak akan jauh beda dengan hatiku. Kusiapkan mental untuk menerima kenyataan sepahit apapun. Aku menggenggam ayah. Aku menggenggam tangan ayah. Kami merasa seperti terdakwa. Saat kami memasuki ruang kerja dokter, kulihat dokter sudah duduk menunggu kami. Di atas mejanya ada botol berisi benda yang pastinya dikeluarkan dari leher ibu. Hati kami bertambah keras degupnya. Hingga akhirnya kami mendengar suara dokter. Bapak, Ibu, sebelumnya saya mohon maaf. Ada berita tidak enak yang akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kata dokter mengawali pembicaraannya. Iya dok, sampaikan saja. Insya Allah kami siap mendengarnya, kataku meyakinkan dokter. Baiklah, mohon maaf sebelumnya. Kami sudah mencoba memeriksa benda yang kami ambil dari leher ibu di lab. Ternyata dari hasil pemeriksaan kami temukan ada sel kanker di sana, kata dokter pelan-pelan sambil memperhatikan reaksi wajah kami. Namun kami tidak ingin gegabah. Kalau diizinkan, kami akan bawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk lebih memastikan, karena di sana peralatannya lebih lengkap. Kalau memang ditemukan sel kanker, maka kami tidak berani lagi melakukan operasi untuk benjolan di rahang pipi ibu. Apalagi mengingat usia ibu yang sudah cukup umur. Saran kami tidak perlu dioperasi lagi, tapi perbanyaklah ibu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kata dokter mengakhiri pembicaraannya. Bagai petir di siang hari, itulah yang kami rasakan saat mendengar informasi dokter. Ingin rasanya aku berteriak mengatakan bahwa diagnosis dokter salah. Tapi ku tahan perasaan emosi ini, manakala kulihat ayah tertunduk lemas. Dok, kami izinkan benda itu untuk diperiksa di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kami yakin diagnosis dokter salah, kataku menahan emosi. Kami segera berlalu, segera kutemui paman dan istrinya. Kusampaikan apa yang dikatakan dokter tentang ibu. Kulihat mereka sangat terkejut. Mereka pun membujuk kami agar kami tetap bersabar. Mereka meminta kepadaku dan ayah agar tidak menyampaikan berita ini kepada ibu. Aku mengiyakan, sementara ayah masih tetap diam 1000 bahasa. Bibirnya keluh. Aku tahu bagaimana perasaan ayah. Kembali ke ruang perawatan, kulihat ibu sudah mulai bisa diajak bicara. Aku berpesan pada ayah untuk tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh dokter kepada ibu. Malam ini, ayah menemani ibu di rumah sakit. Aku dan adik akan kembali ke rumah karena malam sudah cukup larut. Masih sakit? Tanyaku. Sedikit, tapi ibu mual sekali, Lis, kata ibu. Mungkin itu efek dari obat bius, Bu. Bisa saja ibu masuk angin karena tadi cukup lama di ruang operasi, kataku. Ibu sabar ya, Lis dan Ririn mau pulang dulu. Insya Allah besok kami jemput ibu, kataku minta izin. Iya, kalian hati-hati, pesan ibu. Kami pamit kepada ayah dan paman. Malam ini ayah dan paman menjaga ibu karena khawatir diminta menebus obat malam-malam. Di jalan ku sampaikan ucapan dokter kepada Ririn. Ririn begitu kaget. Kami berdoa semoga diagnosis dokter salah. Pagi saat kami menjemput ibu, ternyata kondisi ibu belum pulih benar. Ibu masih lemas dan mual. Tapi menurut dokter itu hanya efek dari obat.
Terpaksa ibu kami bawa ke mobil dengan kursi roda. Aku agak cemas melihat kondisi ibu. Berbeda sekali kondisi ibu selesai operasi pertama dengan kondisi saat ini. Tapi ku telan perasaan ini sendiri. Alhamdulillah, tidak ada kendala di jalan. Ibu ku bawa pulang ke rumahku agar saat kontrol nanti tidak repot. Beberapa hari setelah operasi ternyata kondisi ibu belum jauh berubah. Ibu masih sedikit lemas dan mualnya pun belum hilang. Saat kontrol ku sampaikan itu pada dokter. Dokter mengatakan bahwa itu reaksi dari operasi tersebut dan insya Allah nanti akan hilang dengan sendirinya. Gejala itu terjadi karena ini operasi yang kedua. Setelah memeriksa kondisi ibu, dokter menyampaikan hasil lab dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kuperhatikan ibu. Aku tidak berani melihat wajahnya. Aku tidak sanggup melihat ibu, manakala dokter menyampaikan yang sesungguhnya tentang sakit ibu. Semoga diagnosis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo berbeda dengan hasil lab rumah sakit ini. Aku menenangkan ibu dengan menggenggam tangannya. Dokter memulai laporannya. Kulihat dokter mengeluarkan sebuah amplop. Ibu dan bapak, saya mohon maaf sebelumnya. Ini harus saya sampaikan. Ternyata ada sel kanker di dalam jaringan darah ibu. Oleh karena itu saran saya, tolong dipantang makanan yang berlemak tinggi. Karena perkembangan sel kanker dapat dipicu dari makanan yang kita makan. Saran saya tidak usah dioperasi lagi. Mintalah kesembuhan kepada Allah, kata dokter mengakhiri ucapannya. Ibu diam terpaku mendengar informasi dokter. Begitu juga ayah. Aku tetap berusaha tersenyum. Walau ku tahu sebenarnya hatiku hancur. Ibu yang kami cintai terkena kanker getah bening. Saat itu aku langsung teringat dengan benjolan di rahang pipi ibu. Ya Allah, apa yang harus kami lakukan dengan benjolan di rahang pipi ibu? Sementara saran dokter tidak usah ada operasi lagi. Mengingat usia ibu sudah rawan untuk menjalani operasi. Kepalaku pusing, mataku berkunang-kunang. Tapi aku harus kuat. Aku harus menjaga perasaan ayah dan ibu yang tentunya sangat terpukul dengan informasi ini.